Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mugi. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan menghidupkan notifikasi supaya lain kali kalau ada video-video terbaru, rekan-rekan akan langsung mendapatkan notifikasi. Oke, nama saya Irving Utagalung, saya adalah Cloud Solution Architect dari Microsoft. Dan untuk ngobrol DevOps kali ini, saya ada ditemani nih oleh rekan saya nih, Mitra. Halo Mitra. Halo Irving. Halo Halo, Om, apa apa kabar? kabar? Kabar baik Om. Baik, baik. Boleh kenalan dulu dong? Bisa sebutkan mungkin title dari perusahaan mana gitu? Oke, nama saya Antonius Mitra Pawarta. Oke, biasa dipanggil Mitra. Oke, saya ini title ada DevOps Engineer di perusahaan Serasi Autoraya yang kami sebenarnya adalah bagian dari Astra. Oke gitu Om. Oh, oke. DevOps Engineer, berarti memang cocok dong ya kita ngobrol DevOps langsung dengan engineer-nya nih, yang sehari-hari makanannya DevOps nih ya. Ya boleh lah kayak gitu. Masih belajar juga Om. Oke, ya kita selalu lah, semuanya juga belajar. Kalau kalau gue tuh prinsipnya soalnya selalu kalau tiap kali presentasi di depan mahasiswa atau pelajar gitu, gue Hmm. bilangnya apapun yang kita pelajari sekarang 6 bulan lagi udah nggak berlaku gitu loh. Jadi ya kita Oh ya kita betul betul. kita Apalagi belajar di, terus lah. di teknologi ya. Benar-benar. Boleh dong bagi-bagi ceritanya nih supaya teman-teman Mugi nih dan rekan-rekan lain yang menonton tahu gimana sih awalnya ketika Mitra bantuin gitu ya di Sera gitu ya di Serasi Autoraya waktu pertama kali implementasi DevOps itu gimana sih cerita awalnya? Oke, jadi sebenarnya saya masuk Serasi Autoraya itu ya sebagai developer. Yang mana sebenarnya urusannya cuma ngoding aja. Oke. Tapi itu kita tuh sebenarnya di challenge, bukan di challenge ya, sebenarnya kita mau improve improve apa yang udah ada. Yang mana sebenarnya kita tuh sebenarnya keresahannya adalah gimana kita mau deploy aman gitu. Gimana caranya kita mau bikin sesuatu itu benar, terus deploy-nya safe, bisa tidur cepat gitu. Itu cita-cita developer banget ya, nggak begadang-begadang gitu dan lain-lain. Nah, Betul, betul. habis itu habis itu kita ketemu namanya sebenarnya DevOps tools. Salah satunya ada CI/CD toolsnya itu. Nah, Hmm. yang mana dia tuh bisa automatic build gitu, deploy atau servernya. Habis itu kita bisa trigger by time atau trigger by manual juga tuh terserah. Karena kita biasanya kalau developer itu kan kita mau testing di environment misalnya development, terus nanti pindah lagi udah naik ke staging. Di situ Hmm. mau full testnya gitu, maksudnya mau UI dan lain-lain. Habis itu baru naik ke production. Yang mana sebenarnya kalau deploy ke development atau environment staging itu ya aman-aman aja ya, nggak ada masalah. Ya. Tapi begitu udah mau production kan deg-degan. Wow, keringat dingin Satu tuh per biasanya tuh. satu persatu line code-nya dicek, udah ada yang kurang atau belum. Biasa Betul, kayak betul. gitu-gitu. Atau takutnya malah deploy ke production, constraint-nya ternyata dev. Kan banyak kayak gitu tuh kejadiannya kayak gitu. Yang ternyata Benar, udah benar. malam, udah subuh, udah tidurnya subuh, tiba-tiba pagi-pagi di calling, uh, servernya nggak bisa diakses gitu. Jadi sama kayak gitu. Nah, berangkat dari situ keresahannya. Nanti Hmm. baru ternyata kita belajar mulai keresahan-keresahan lainnya. Itu nanti mungkin kita akan bahas keresahan-keresahannya apa. Oke, oke, sip. Ya, jadi apa sih biasanya memang problemnya makanya awalnya terpikiran DevOps gitu. Tantangannya gimana sih waktu pertama kali mau kan tadi kan bilang oh ini kayaknya sesuatu yang bisa kita perbaiki gitu ya. Terus waktu Ya, beneran mau diperbaiki akhirnya jadinya tantangannya apa ya? tantangannya adalah yang pertama karena sebenarnya DevOps yang kami implementasi di sini itu uh, hanya berujung automation-nya dulu nih toolsnya. Hmm, Ya sebenarnya kita nggak tahu nih DevOps itu sebenarnya apa, nggak tahu. Nah, oke. buat implement DevOps-nya, toolsnya CI/CD itu agak agak ribet. Kenapa? Belajar sendiri. Kita di situ tuh benar-benar nggak ada yang ngajarin karena memang satu-satunya waktu itu kita mau implementasi bahkan di perusahaan kami pun gitu belajar sendiri, yang ngulik sana ngulik sini gitu, nggak ada Hmm, guidelines-nya. berarti Mau ngelihat otodidak banget lah ya. otodidak banget, mau lihat guidelines-nya misalnya perusahaan A atau yang diimplementasi di mana gitu sama perusahaan B beda lagi. Sebenarnya ini kita tuh guidelines-nya apa? Kan kebingungan di situ ya. Ternyata Betul, betul. dari situ tuh kita sebenarnya harus mengabsorb apa yang bisa di kita, mana yang enggak. Jadi sebenarnya di sini tuh kita nggak punya guideline pakemnya. Ada guideline pakemnya ya garis besar banget. Selebihnya tuh tinggal cocok atau enggak di kitanya. Yang mana yang harus diimplementasi, yang mana nggak perlu gitu. Tergantung setiap
setiap organisasi punya culture masing-masing sih soal itu. Hmm. Nah, itu soal tools ya kita akan riset sendiri gitu. Yang mana ternyata DevOps itu sangat berbeda jauh dengan developer yang biasa saya lakukan itu. Itu tantangan sendirinya juga sih. Benar-benar. Karena memang apalagi dulu ya, maksudnya field DevOps-nya sendiri juga masih berkembang, tools-nya juga masih berubah terus gitu ya. Mm-mm. Apa istilahnya? Ini memang bidang yang masih bergerak ya dan bergeraknya cepat sekali karena memang ada banyak ya kayak tadi bilang best practice 6 bulan lagi udah nggak itu gitu best practice-nya gitu kan. Udah ada tools Betul, lebih betul. baru, udah ada proses yang lebih dianggap dalam tanda petik lebih benar gitu ya. Jadi Mm-mm. memang untuk mengawali jadinya memang tantangannya berat ya karena jadi banyak hal yang harus dibaca dulu, diabsorb dulu gitu ya baru mulai dijalankan gitu ya. Yes. Jadi berarti awal-awalnya banyak trial and error dong ya berarti. Wah, bukan banyak lagi. Udah hampir frustasi sebenarnya. Mau nanya sama siapa lagi karena di situ tuh udah bingung banget ya. Jadi sebenarnya untung waktu itu kita pakai coba karena kami pakai environment Azure juga. Hmm, Ada Azure DevOps di situ hmm, yang mana sebenarnya tinggal klik-klik aja ya, tinggal klik. Walaupun sebenarnya klik itu nggak cuma asal klik ya, ada iya, konfigurasiannya juga. betul Ya betul. di situ juga harus nyari tahu ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Dokumentasinya juga harus dicari tahu gitu. Yang kadang sebenarnya mentok, terus kita harus ngulik-ngulik sendiri juga. Ini fungsinya buat apa? Awalnya kita pakai Azure DevOps, habis itu di challenge lah dari teman-teman gitu. Bisa nggak usah pakai Azure DevOps gitu? Hmm, Katanya paling banyak sebenarnya pakai Jenkins gitu, iya. open source gitu. Akhirnya pakai Jenkins ternyata lebih sulit lagi daripada Azure DevOps. Tapi karena di open source kita bisa ngutak-ngutik dia gitu karena saya bisa macam-macam lah di situ. Bahkan Jenkins itu juga kita uh, bisa melakukan apa yang Azure DevOps tidak bisa lakukan. Gitu. Hmm, Kita bisa bisa cross script lain-lain macam-macam bisa ada di situ. hmm, Jadi sebenarnya tools yang sekarang udah dipakai nanti 6 bulan lagi harus diupdate gitu. oke, Atau setahun lagi oke. harus diupdate. Karena Iya, itu iya. pasti berkembang banget. Sekarang udah dulu mungkin saya kenal cuma Azure DevOps, terus Jenkins, beberapa tools lainnya. Sekarang udah sangat banyak nih kayak gini. Jadi itu terus harus kita adjust terus sih untuk hal itu. Nah, sebenarnya kurang lebih waktu di development juga gitu ya. Kan kita awalnya misalnya nyobain framework tertentu gitu ya, .NET atau pakai PHP, terus atau pakai apa Node.js, terus Node.js-nya sendiri berkembang gitu ya. Akhirnya jadi harus Yes, belajar yes, betul, lagi betul. gitu kan ya. Betul. Terus tiba-tiba kita harus nyoba project baru, pakai framework baru lagi lah gitu ya. Memang mau nggak Iya, mau iya. memang harus belajar ya. Mau Memang mau harus mau belajar. DevOps kayak mau developer mau apa juga memang harus baca aja terus tuh dokumen gitu ya. Apapun kalau masih berhubungan dengan teknologi harus tetap belajar sih. Benar, benar. Nah, itu gimana jadinya kemarin akhirnya? Bagaimana cara belajarnya? Apa benar-benar akhirnya search aja di internet, baca-baca docs-nya, atau ada forum, atau gimana kemarin? Iya, macam-macam. Bahkan sampai nanya di Stack Overflow, sampai Oke. saking saking frustasinya baca dokumentasi itu nggak cukup, terus lain-lainnya akhirnya pagi siang malam ya tetap dikulik aja, ngulik aja dulu gitu. Sebenarnya intinya adalah eagerness buat belajarnya itu yang kita harus tekanin di situ. Karena Oke, oke. balik lagi ke culture DevOps itu kita continuous learning juga di situ ya. Jadi emang kita nggak boleh putus buat belajar sih. Balik Oke. lagi di situ. Nah, karena tadi udah sempat nyentuh culture tuh. Kan mungkin Nah, kalau apa mitra kan ya mungkin orang yang pengen belajar lah gitu, tapi kan nggak semua orang begitu ya. Nah, gimana caranya meyakinkan orang lain tuh saat itu bahwa wah ini penting nih, bahwa ini akan bikin kita tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Tapi karena kita sama-sama nggak tahu ya kita sama-sama harus belajar gitu. Itu gimana tuh? sebenarnya waktu itu pilotingnya dulu Hmm. untuk satu atau dua aplikasi yang udah kita buat. Terus yang paling penting adalah di sini mungkin kita ngomongin culture-nya mungkin udah terlalu berat, kita harus merubah culture dengan proses kayak gini karena ada prosesnya berubah jadi culture-nya berubah. Mungkin terlalu jauh sih. Tapi coba aja buat karena di tempat saya ini sharing sessionnya ada lumayan gencar juga. Jadi saya berapa kali bahkan sering banget saya presentasi DevOps ini bahkan bukan untuk kalangan IT aja gitu. Jadi Hmm. bukan kalangan yang bukan IT di perusahaan saya gitu. Jadi mereka sebenarnya tahu, oh sebenarnya ada IT itu sebenarnya ngapain aja sih? Gitu. Ada Ya, ya. DevOps, iya kan? Ada Bukan DevOps. Nah, bukan DevOps ini bukan sebenarnya apa kotak lagi? hitam yang nggak dimengerti gitu ya gitu ya. Iya betul, karena aplikasi itu dibuat bukan tanggung jawabnya IT aja, end usernya pun paham gitu.
requirement datang dari mereka gitu. Mereka harus paham bagaimana cara IT bekerja. DevOps itu menjelaskan itu juga sebenarnya. Jadi dengan DevOps tuh mereka jadi ngerti, oh kayak gini, oh kayak gini. Susahnya itu sebenarnya dulu nggak ada DevOps itu kayak gini loh. Begadang-begadang gitu sampai jam 4 gitu. Betul, betul, betul. Sekarang ada DevOps ternyata jam 5, enggak nyampe jam 5 sih. Malah lebih parah dong kayak gitu. Enggak. Tapi, Jadi ya eh, lebih kurang lah. Jadi sebenarnya agak lebih sehat juga dengan adanya DevOps ini kalau diimplementasi dengan baik. nah itu kan salah satu yang sebenarnya agak kompleks dari DevOps adalah yang awalnya ini adalah dunia yang cuman IT gitu ya. Tiba-tiba kan orang non IT-nya harus terlibat nih. Usernya Iya, harus dari lebih awal terlibat dan lain-lain gitu ya kan. Perubahan dari kayak waterfall zaman dulu ke agile gitu. Tapi iya, iya. eh, meyakinkan IT, meyakinkan user nih sekarang gitu. Gimana caranya ya? Yang tadinya dia tinggal duduk-duduk tenang-tenang aja terus terima, ini tinggal dites ya gitu. Sekarang kan dia benar-benar harus terlibat nih gitu loh. Gimana Nah, tuh kemarin meyakinkan mereka juga? nah sebenarnya pertanyaannya boleh boleh banget nih. Karena dulu waktu kita mau implementasi DevOps itu sebenarnya sudah ada arahan bahwa kita sebenarnya harus berubah dari waterfall jadi agile. Jadi harus udah Oh, oke. dipilah-pilah nih aplikasi mana aja yang bisa pakai waterfall, mana yang udah pakai agile gitu. Nah di Oke. situ sebenarnya DevOps itu prosesnya tuh sebenarnya sangat tepat banget sih kalau pakai agile. Nah ketika pakai agile itu user sudah diedukasi dulu. Kita tuh prosesnya kayak gini loh. Kita nanti akan ada sprint. Nanti user juga akan ngetes setiap sprintnya. Jadi setiap berkala mereka tahu progres sudah sampai mana. Kalau dulu waterfall cuman progress review aja kan setiap Ya. seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tapi mereka nggak ngeliatin barangnya, nggak Ya. tahu jadi Pokoknya apa. pokoknya percaya aja udah sampai di situ gitu Semoga ya. percaya aja. Nah tapi dengan adanya agile plus dengan DevOps itu, usernya juga tahu kan dengan ada agile, oh kita sebenarnya selama satu sprint ini kita mau ngerjain apa aja gitu. Hmm. Siapa yang bertanggung jawab dengan apa gitu. Terus nanti hasil akhirnya mereka bisa cobain. Begitu mereka cobain, mau di-review atau enggak gitu. Nah, Hmm. sampai mereka, itu kan agile kan metodologinya. Sedangkan DevOps itu macam-macam, ada tools-nya, ada culture, ada people-nya juga. Nah, itu namanya juga development dan operation ya. Mereka itu kita membantu development dan operation buat kerja bareng. Jadi di situ entah dari environment dan lain-lain, nah, gimana cara biar cepat itu semua bisa tercapai dengan agile metodologi. Kayak gitu sebenarnya. Jadi jangan dengan user sudah terbiasa seperti itu, lama-lama sekarang juga udah terbiasa. Oh, malah jadi asik. Dulu malah kayak wah berubah nih, wah berubah nih, wah berubah nih. Itu pasti developer juga capek kan berubah. Tapi user dan developer jadi paham. Oh ternyata kita emang harus berubah demi kepentingan bersama gitu, demi mencapai goal saya yang udah kita tetapi di awal. Nah, tadi kan ada disebutkan tuh sama Mitra bahwa eh, diputuskan untuk bukan diputuskan kali ya, disepakati bahwa akan menggunakan agile. Nah, itu bentuknya apa? Memang kesepakatan tim atau ada top down dari manajemen atau gimana sih saat itu? Saat itu sebenarnya top down management gitu. Jadi memang kita sudah top down manajemen sudah mensepakati bahwa kita itu harus pakai agile untuk beberapa project, beberapa aplikasi. Nah, karena itu, tapi sebenarnya kalau emang nanti di luaran sana mau menggunakan agile atau DevOps-nya ini juga, sebenarnya tidak perlu harus dengan top down management. Kita bisa piloting aja dulu gitu untuk beberapa aplikasi yang akan dibuat. Nanti kita bisa propose ternyata dengan ini itu sebenarnya kita tuh bisa lebih paham lah dengan aplikasi yang kita buat, tujuannya mau apa aplikasinya ini, bentuk akhirnya kayak gimana. Jadi semuanya tuh tahu. Jadi biasanya tuh kalau developer kan kok berubah mulu sih gitu. Berubah mulu, dulu maunya kayak gini gitu. Dulu di solution plan-nya kayak gitu kan. Iya, iya. Kok maunya berubah mulu, ini berubah mulu tapi nggak susah kesepakatan. Tapi kalau misalnya setiap sprint itu berubah kecil-kecil itu sebenarnya nggak kerasa juga sebenarnya. Jadi Benar, benar. cuman tinggal berubah mindsetnya aja maksudnya mau kayak gimana, kayak gitu. Benar. Memang Sebenarnya Om. ujung-ujungnya akhirnya pilot itu penting ya, karena mau itu bentuknya top down management, mau tim sendiri yang memutuskan, mau pakai tools mana, mau pakai proses yang gimana, akhirnya ujung-ujungnya lebih baik pilih dulu mungkin satu dua project gitu ya, dijalankan Iya, terus ya kayak tadi ya kita sebutkan di awal ya belajar sama-sama ya, mana yang betul cocok, betul mana yang enggak gitu ya, karena kan tiap betul tiap company ujung-ujungnya culture-nya beda kan gitu ya. betul. Kalau di DevOps itu kan sebenarnya ada namanya tuh T-shape, Y-shape gitu. Hmm. Jadi
garis yang paling atas itu untuk general knowledge, terus nanti mereka misalnya dia developer gitu. Dia developer, dia biasa pahamnya di back end, nanti ada lagi developer yang paham di front end. Tapi kalau mereka saling ngebantu gitu, karena nanti di develop sebenarnya kita kerja sama tim lah ya. Misalnya ternyata yang di back end lagi heavy gitu, di front end lagi nggak heavy gitu misalnya. Terus nanti kalau mau orang front end mau bantuin ke back end, boleh. Karena nanti berarti dia knowledge-nya dia tuh jadi lebih dalam di banyak hal. Nah jadi sebenarnya kita intinya ya kita mau belajar aja lagi gitu. Kalau kita mau belajar pasti ada jalannya sih. Itu basic banget dari DevOps fundamental juga. Oke, sip. Nah, ini kan DevOps kan panjang tuh ya, mulai dari ujung ke ujung kan sebenarnya prosesnya banyak dan dengan berbagai step yang harus dilewati. Nah, Sera udah sampai di mana nih? Bisa cerita nggak? Udah bagian mana yang diimplement, bagian mana yang belum gitu? Oke, jadi ini saya punya gambar nih Om, gitu. Bisa tolong nanti ditampilin aja. Ya, dah. Nah, itu dari plan, dari code, dari build, dari test, dari release, dari deploy, operate sampai monitor. Yep. Nah sebenarnya kan ini hampir semua ini semua terintegrasi dengan automation. Yeah. Gitu. Tapi ada beberapa yang kita memang belum automation, kayak testingnya kita belum fully automation gitu. Monitor kita bisa monitor, tapi beberapa alert kita butuh yang di automation juga. Lalu di deploy sudah semuanya itu kita udah deploy release itu udah automation. Okay. Nah dari pembuatan code aja sampai plan itu, kalau plan kita pasti harus tetap penembukan ya, kita mau bikin apa dan lain-lain. Nah, untuk code kita manajemen repositorinya juga kita sudah pakai repository on cloud juga, dan sebenarnya itu dengan kita pakai itu kita udah bisa automation banyak hal sih. Build-nya juga sudah automation juga. Jadi plan-nya mungkin nanti kita tesnya di situ, tesnya nanti akan ada berbagai macam ya. Ada functional testnya juga gitu. Nanti kita mau testing dengan security-nya juga, itu akan ada banyak platform yang akan kita pakai. Jadi mungkin tugasnya kami ke depannya mungkin akan tes di situ. Dan nanti kalau memang bisa, ada muncul baru namanya DevSecOps. Udah ada lagi yang baru. Betul. Nah, baru lagi kita mungkin akan adjust belajar itu lagi gimana ternyata apakah dia diagramnya masih sama kayak gini, gambar masih sama kayak gini, atau nanti ada yang berubah gitu. Intinya kan kalau kita testing itu kan sebenarnya shift left ya. Kita ngeduluin apa yang mau di testing dulu di awal, jadi nggak bottleneck di akhir. Nah, nanti security-nya di situ juga, di DevSecOps juga sebenarnya dia akan dimajuin ke awal, jadi nanti setiap iterasi dia akan ngetes juga. Nah itu kita akan juga assess itu juga, apakah bisa kita implementasi dengan waktu dekat atau emang butuh waktu dan butuh effort juga Om, kayak gitu. Oke. Berarti sebenarnya di Sera, di timnya kalian more or less semuanya udah diimplement, tapi mungkin belum selengkap itu di tiap titik gitu ya. Jadi lebih improvement yang akan mau dilakukan ya. Betul. Sebenarnya kalau kita datang atau kita sering nonton entah webinar atau conference gitu yang entah yang emang ada onsite atau offsite-nya juga, kita bisa ngelihat begitu kita dengerin ternyata kita ada yang kurang, kita perbaikin, kita nonton lagi yang lain, akhirnya ada yang kurang. Jadi sebenarnya itu sangat luas itu. Jadi kalau pun kita mau coba satu-satu sih hal yang menarik sih Om gitu. Iya. Balik lagi kayak kita bilang di awal ya, basically ya belajar aja terus gitu ya, dan teknologinya juga maju terus soalnya kan. Jadi yang mungkin sekarang kita anggap udah lengkap, mungkin tahun depan ada lagi hal baru ya diimplement lagi gitu kan ya. Betul. Dan teknologi itu menarik semua, itu kayak pengennya nyobain ini, nyobain itu gitu. Kalau gue di internal bilangnya harus ada yang ngingatin nanti jangan masuk ke black hole gitu loh, karena pengen belajar terus ya. Nggak berhenti. Wah, masuk akhirnya lupa naik gitu kan, lupa lagi kembali. Betul. Jadi memang harus belajar, tapi juga harus diingat bahwa ujung-ujungnya belajar harus diimplement, jangan jadi belajar mulu gitu kan ya. Betul. Kapan dicobanya gitu kan. Jadi nggak biar nggak teori aja gitu. Betul, diimplement dan harus dibuat standarnya sih, itu penting juga. Biar kita nggak kemana-mana kan. Betul. Ada guidelines-nya gitu. Benar banget. Nah, kalau dilihat hasil nyatanya nih, udah apa sih yang dirasain selama ini dengan udah implement? Apa bener nih akhirnya tidur lebih nyenyak gitu, intinya gitu sih. Tapi kira-kira apa ya resultnya yang udah didapat ya? Karena paling mudah ya Om, buat developer itu kalau misalnya ada problem, kita harus tahu problemnya itu apa. Biasanya kita kan akan nanya ke user, sebenarnya problemnya lagi ngapain dan lain-lain. Nah, dengan tadi kita tuh ada poin monitoring itu, sebenarnya kita jadi tahu
sebenarnya ini problemnya exactly itu karena apa sih itu. Apalagi misalnya sebagai contoh kalau kita punya aplikasi yang e-commerce gitu, yang pakai aplikasi di handphone itu macam-macam tipenya. Iya. Gitu. Betul. Nah, itu gimana kita ngetesnya kan juga sulit. Nah, dengan adanya tools-tools yang ngebantu kita itu sebenarnya kalau kita jadi tahu nih, oh problemnya di sini gitu, problemnya di sini. Jadi kita itu udah bisa mitigasi problemnya, effortnya kayak gimana, solusinya kayak gimana sebelum usernya itu komplain ke kita. Komplain, betul. Itu penting. Betul. Jadi ntar, Pak ini aplikasi kita kayak gini Pak. Oh iya, kita udah tahu kok kayak gini. Nanti tinggal nunggu update aja Pak ya, misal kapan kayak gitu. Benar. Jadi secara bisnis impact-nya itu user kita itu, customer kita itu jadi kayak terayomi aja. Oh, ternyata didengar loh kita itu. Oh, ternyata keresahan kita tuh diperbaiki loh. Jadi kayak aplikasi kita tuh memang hidup dan dibuat buat mereka. Itu dari sisi bisnis impact ya. Dari performance IT-nya kita udah tahu hari ini kita mau ngapain. Ada banyak problem, bugs. Kita harus kita udah tahu apa yang mau dikerjain gitu. Nanti dannya kapan. Jadi kita udah bisa terukur lah semuanya gitu. Benar. Dengan kita pakai metode Scrum gitu, task Scrum board atau Kanban, kita tuh udah bisa tahu oh performance per orang tuh kayak gini. Kita udah bisa ukur setiap orang itu kayak gimana performance-nya gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya dengan DevOps itu sebenarnya ya banyak hal sih Om. Dengan contoh-contoh kita itu sebenarnya udah membantu juga. Jadi kita yang biasanya orang IT itu dibilang cost ya, kita udah bisa ukur nih performance mereka kayak gimana, ya kan? Biasa kayak gitu. Betul. Karena mungkin malah jadi orang IT itu jadi profit centernya yang baru. Benar. Kayak gitu. Sebenarnya kemarin gue pernah cerita gitu ya ke salah satu customer. Gue tuh pengennya itu sebagai customer gitu ya. Kebetulan pernah ketemu customer yang gue juga customer dia gitu. Jadi layanannya dia tuh gue pakai gitu sebagai user. Gue bilang, Pak, saya tuh pengennya ya, kalau saya nelpon, kalau ada problem, pas saya lagi telepon itu call centernya langsung bilang, oh iya betul Pak Irving, kami udah lihat ada problem dan kami akan tangani. Persis kayak tadi gitu. Jadi nggak perlu lagi diceritain gitu ya. Dan gue langsung merasa bahwa, wah, this company is very advanced ya. Dia udah tahu problem gue sebelum gue nelpon gitu. Itu kan, itu benar-benar membuat user atau customer itu merasa bahwa ya apa, it's a trusted company ya. Jadi kita bisa percaya sama dia gitu bahwa they will do the right thing gitu. Itu memang menarik sih gitu. Dan kadang-kadang itu yang jadi isu, walaupun jadi agak melenceng dikit gitu ya. Entah kenapa gue merasa bahwa kalau kita nelpon call center, terus kita jelasin problem, entah kenapa gue yakin banget hampir semua perusahaan itu ya, call centernya itu nggak masuk ke lingkaran tadi gitu loh. Jadi feedback langsung dari user itu tidak masuk kembali ke lingkarannya DevOps gitu loh. Harusnya kan langsung aja balik, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi developer benar-benar tahu bahwa ada customer namanya Irving komplain mengenai hal ini gitu kan. Jadi dia juga langsung langsung masuk ke backlognya dia dan dia langsung bisa lihat isunya gitu kan. Jadi kan bisa aja isunya memang di operation, bisa aja isunya di coding gitu kan ya, bisa aja somewhere in between. Jadi semua orang benar-benar ikutan ngelihat kan gitu kan. Itu kan jadinya lebih powerful gitu loh. Iya, Itu semua orang jadi kayak punya perspektifnya masing-masing. Oh, ternyata ini kayak gini ya. Oke, kita butuh improve di sini gitu. Jadi perspektifnya IT ada, dari bisnis ada, dari yang lain-lain juga ada. Jadi enak aja gitu, aplikasi ini milik kita bersama. Kita ngebangun bersama-sama, bukan cuma tanggung jawabnya IT, tapi semua orang jadi kayak, oh ini aplikasi buatan gue dulu gitu, gue di sini gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri, itu yang betul. Itu yang oke banget sih. Ninggalin legacy gitu ya. Gue udah bikin sesuatu loh kemarin gitu ya. Iya. Oke. Wah, udah panjang nih ngobrolnya. Kira-kira apa nih, mau sebagai penutup apa yang mau disampaikan nih ke teman-teman Mugi nih yang lagi dengerin di YouTube? Kalau nanti teman-teman ada yang mau coba DevOps gitu, misalnya kalian mau coba sebagai DevOps engineer gitu, coba-coba ya tulisnya nggak apa-apa. Daripada kalian capek-capek untuk merubah culture di tempat kalian tapi kalian sendirian, lebih baik piloting dulu. Itu udah ide paling bagus. Di mana-mana berhasil, habis itu sharing ke teman-teman apa yang udah kalian implementasikan, itu apa yang udah kalian coba. Habis itu nanti ajak teman-teman yang mau gitu. Pasti nanti juga kalau sebenarnya DevOps it's a common technology atau common method juga sih sekarang. Jadi udah banyak banget dokumentasinya dibandingin 3 tahun lalu yang waktu saya mulai itu
Sekarang udah oke di Painful ya, mana-mana. painful. Iya, udah di mana-mana udah ada gitu. Jadi nggak perlu takut aja sih sekarang gitu. Bahkan sekarang ada DevSecOps itu yang baru nanti. Dan nanti kita nggak tahu yang baru lagi apa. Ya, Itu itu sangat-sangat teknologi. ML Ops, Machine Learning Ops. Oh iya iya iya. Ya, itu Iya, juga. Jadi itu tuh tim yang data engineer udah ikutan main DevOps juga, mau nggak mau kan? nah itu yang menarik tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kita juga sekarang udah tahu mau kayak gimana gitu. Tenang aja sih di sini kalau mau belajar sih tempat yang oke sih. Bidangnya oke. Siap, siap. Thank you, thank you. Thank you banget, Mitra. Jadinya udah sharing, udah ngobrol di sini. Terima kasih. Moga-moga memberi inspirasi lah ya untuk teman-teman yang mendengar dan bisa memberi informasi juga. Untuk rekan-rekan yang mendengar, kalau misalnya mau ada pertanyaan, silakan di bagian komen nanti ditanya. Kita akan coba jawab selengkap mungkin. Dan jangan lupa kembali kayak tadi lagi, kalau jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan juga hidupkan notifikasinya supaya lain kali kalau ada video-video terbaru, mungkin juga dengan Mitra lagi nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, gitu ya, Boleh. perkembangan selanjutnya supaya nanti rekan-rekan semua akan dapat notifikasi. Oke, terima kasih sekali lagi Mitra. Terima Tetap sehat kasih. ya. Tetap sehat. Stay safe. Oke, oke, bye. Bye.